Kelihatannya emailnya itu bagus-bagus, tapi beberapa yang sudah tak undang itu tidak sesuai dengan resumenya. Jadi seperti itu kasusnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Seperti biasa di channel ini saya akan berbagi seputar info lamaran pekerjaan, tentang karyawan dan pekerjaannya sendiri ya. Cuma di video kali ini saya akan membahas tentang diskusi-diskusi yang ada di forum. Salah satunya pertanyaan-pertanyaan seputar lamaran pekerjaan. Oke, langsung saja teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang menurut saya lumayan berbobot. Kalian bisa lihat sendiri. Pertanyaannya adalah mengapa banyak yang mengatakan pengangguran meningkat dan sulit mendapatkan pekerjaan, padahal lowongan di internet dan saya saja sulit mencari karyawan. Nah, setelah saya melihat semua jawabannya, saya menemukan jawaban yang lumayan berbobot juga. Jadi saya tidak akan membahas semua jawaban-jawaban yang ada di sini ya, takutnya jadi terlalu panjang ya videonya. Oke, langsung saja ke jawaban yang berbobot. Ini dari si Mas Andika Priyandana. Nah, di sini saya lihat jawabannya itu lumayan bagus ya. Ini contohnya jawabannya adalah jawaban cepat terhadap pertanyaan di atas adalah ketidaksesuaian antara permintaan pasar tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja untuk pasar tersebut. Sebelum berkisah lebih lanjut, saya ingin menceritakan sepintas mengenai hal-hal berikut. Saya bahwa memiliki riwayat mengajar di perguruan tinggi negeri dan swasta bertahun-tahun. Saya banyak berinteraksi dengan para pengusaha dan pencari talenta, termasuk figur-figur dari divisi SDM. Saya sendiri sudah memiliki bisnis dan pernah menjalankan beberapa proyek untuk membutuhkan tenaga kerja, baik temporer maupun tetap. Dalam interaksi dengan para pengusaha, pencari talenta, dan orang-orang divisi SDM, saya rutin mendengarkan kisah kesulitan mereka mencari talenta tenaga kerja, karyawan atau karyawati. Dari interaksi ini pula, saya berkali-kali mendengarkan kata-kata banyak SDM sampah di Indonesia. Orang-orang yang mengucapkan relatif merata mulai dari level usaha kecil, menengah hingga besar, mulai dari latar belakang nasional hingga multinasional. Contoh kisah kesulitan mereka mencari karyawan atau karyawati adalah sebagai berikut. CV atau resume mencantumkan riwayat pekerjaan dan pengalaman yang tidak nyambung dengan kebutuhan pemberi kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah tata bahasa, cara berkomunikasi dan berperilaku yang sudah terlihat jelek sejak CV atau resume baru diterima. Kemudian CV atau resume cantik dan terlihat sangat terpoles, tapi si pemilik CV ternyata tidak secantik dan seterpoles seperti isi CV-nya. Selanjutnya, mengaku bisa ABC, tapi saat disuruh praktek saat wawancara kerja malah memble. Selanjutnya, belum masuk masa percobaan tapi sudah minta macam-macam, seakan perusahaan punya kakeknya. Selanjutnya, terlihat jago di CV atau resume dan wawancara kerja, tapi saat masa percobaan malah memiliki kinerja rendah. Kemudian terlihat bagus di CV atau resume, wawancara kerja dan pekerjaan, tapi memiliki perilaku buruk dalam berinteraksi dengan sesama karyawan atau karyawati. Saat sudah bekerja bertindak seakan perusahaan punya neneknya dan tidak menghormati aturan dan tata tertib jam kerja serta etika kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan alasan agama untuk mengambil jam istirahat jauh melebihi yang sudah disediakan, misal dari 1 jam menjadi 2 jam, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, poin-poin di atas bisa menjadi sebagian masukan kenapa banyak pengangguran di Indonesia meski banyak tersedia lowongan pekerjaan. Poin-poin di atas juga bisa menjawab kenapa pemberi kerja sulit mencari karyawan atau karyawati yang sesuai kriteria. Nah, itu teman-teman jawaban yang menurut saya itu
eh, mewakili saya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di video-video saya sebelumnya juga membahas tentang kata-kata ini, cuman beda apa namanya, logat lah ya, beda logat, cuman intinya tetap sama ya. Kebanyakan dari sisi perusahaan itu, dari orangnya yang melamar itu memang tidak sesuai ekspektasi. Contohlah dari sini, dari resume atau CV kelihatan bagus tapi aslinya tidak. Contohlah saya itu istilahnya melihat CV di online ketika mengirim lewat email, ketika saya interview tidak sesuai, padahal di CV-nya itu bagus kata-katanya, pengalamannya bagus, tapi ketika di interview pengalamannya itu istilahnya kayak bukan dia yang melakukan, tapi hanya copy paste saja. Contohnya seperti itu. Contoh lain ada lagi, ketika CV-nya saya cek, bisa ini bisa itu, ternyata saya tes. Biasanya kalau saya interview pasti saya iringi dengan tes skill ya, untuk melihat seberapalah skillnya dia ketika melakukan pekerjaan, tapi kenyataannya tidak sesuai lagi dengan resumenya dia. Jadi seperti itulah teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memberikan kritik dan saran ya. Apa punya komentar lain silahkan tinggalkan di bawah ini ya, di kolom komentar. Kalau seumpama ada tambahan-tambahan yang kira-kira belum ada di jawaban forum ini, sepintas memang ini hampir mirip ya, mirip banget dengan video-video saya sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Contohlah ada di video review email ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya nge-review email itu kelihatannya emailnya itu bagus-bagus, tapi beberapa yang sudah tak undang itu tidak sesuai dengan resumenya. Jadi seperti itu kasusnya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini nggak terlalu panjang, yang penting dapat intinya saja. Silahkan teman-teman kalau punya kritik, saran atau sebagainya bisa tinggalkan di komentar di bawah ini, supaya nanti ada apa namanya, feedback dari teman-teman yang lain seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di forum untuk wawasan teman-teman dan wawasan saya sendiri. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.